amin wa bihi nasta'in wa ala al-mursalin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'ala alayya wa qul muslimin amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya, di mana materinya kali ini adalah pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita pasti sering sekali mengalami yang namanya masalah. Setiap kehidupan itu pasti ada yang namanya apa? Masalah. Nah, masalah ini kalau tidak ditangani dengan benar, ini nanti bisa tambah apa? Rumit atau tambah runyam. Nah, maka dari itu ada cara penanganan, cara pengelolaan, dan ada penyelesaian masalah. Terus dalam keseharian pun kita sering melihat banyak sekali data. Apa? Data. Itu contohnya adalah daftar apa namanya? Siswa, daftar hasil siswa, kemudian ada daftar belanja, dan daftar misalnya absen guru, ya, ada daftar buku perpustakaan. Nah, ini semuanya itu berkaitan dengan pengelolaan data dalam kehidupan sehari. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa memahami konsep berpikir komputasional, yaitu ada 4: dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Kemudian yang pertama, yang kedua, siswa mampu mengelola data sederhana dan menyusun instruksi berbasis data. Yang ketiga, siswa dapat merefleksikan proses pengambilan keputusan berbasis data. Yang terakhir, yang keempat, siswa mampu menerapkan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari. Ini penting, ya, karena berpikir komputasional ini merupakan landasan dalam kita belajar coding dan juga kecerdasan artifisial. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional ini merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga bisa diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi kemampuan untuk menyusun atau menyelesaikan suatu masalah dengan cari solusi secara logis dan sistematis sehingga bisa diproses oleh manusia dan atau komputer. Itu cara kata. Ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Komposisi ini di sini dicontohkan, ya, dari yang besar, kemudian dibagi 3, yang satu ini dibagi 3, jadi sudah dibagi 3. Tuh. Kemudian ada pengenalan pola. Jadi cari pola-pola yang sama, atau kalau kita hanya fokus yang penting saja. Kemudian yang abstraksi, nah, ini kita bisa lihat di sini. Abstraksi itu kalau dilihat di sini kita melihat sebuah kudus, ya, yang awalnya adalah person. Kemudian ada algoritma. Algoritma ini adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara logis, yang nantinya bisa
bisa diselesaikan menggunakan output. Kita bahas satu persatu. Dekomposisi yaitu memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya seperti ini. Ini masalah besar, ya. Masalah besar kalau kita tidak bagi, ini susah untuk dicari solusi. Maka kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, masing-masing bagian kita bagi menjadi 2. Ini juga sama. Bagian 2 bagi 2. Subbagian 2A, subbagian 2B. Ini bagian 3 juga dibagi lagi. Subbagian 3A dan juga 3B. Paham ya? Mengenai dekomposisi ya. Jadi membagi masalah ya supaya mudah dikelola dan mudah untuk dicari solusi. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Ini bertujuan untuk menemukan tren data yang bisa memberikan informasi beragam dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data, dan klasifikasi data. Kalau kalian menemukan data yang sama, maka bisa data yang sama. Kalau yang berbeda, maka pisah dengan yang berbeda. Dicari yang warnanya sama dulu, nah, yang jenisnya sama, baru dikenal pola. Nah, seperti ini. Ini ada berapa warna ini? 3. Ya, apa saja? Ya, biru. Terus ini apa ini? Kuning. Ini semut coklat. Oranye semut. Nah, dari sini dari data yang campur, ya, kemudian dikelompokkan, ya, dikelompokkan, kemudian ditata menjadi data yang mudah dikelompokkan. Ini karena polanya sudah sama, maka pengelolaannya lebih mudah. Ini namanya pengenalan pola atau bahasa Inggrisnya itu pattern recognition. Kemudian abstraksi. Abstraksi ini adalah menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan dalam pengelolaan. Nah, ini fokus pada data yang penting saja. Yang tidak penting nggak usah diabaikan saja. Contohnya seperti ini. Sebuah kubus itu awalnya adalah sebuah persegi. Sama kayak kita melihat sebuah meja yang terbuat dari kayu, maka otomatis itu adalah awalnya dari kayu. Kayu itu dari pohon. Paham ya, seperti itu ya. Abstraksi itu seperti itu. Sama kayak kalian melihat roti. Roti itu awalnya dari sebuah tepung yang dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi bahan utamanya itu tepung yang dicampur dengan telur, susu, dan juga yang margarin dan lain. Dari sampai sini paham tentang abstraksi? Jelas ya? Berikutnya algoritma. Algoritma ialah menyusun langkah-langkah atau instruksi ataupun prosedur yang secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi algoritma itu menyusun langkah-langkah atau urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sistematis, disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ini bisa masalah apa saja, bisa komputer, bisa masalah yang lain, ya, mapel-mapel yang lain seperti contohnya seperti ini. Contoh algoritma. Masalahnya bagaimana cara membuat dan menyajikan air kopi atau minuman kopi. Yang pertama, input kopi, gula atau susu, atau air. Ini bahan air.
itu siapkan semua bahan. Yang kedua, letakkan panci di atas kompor. Kemudian isi panci dengan air, nyalakan kompor, tunggu sampai air mendidih. Kemudian masukkan kopi ke dalam cangkir, masukkan air ke dalam cangkir. Yang ketujuh, masukkan gula atau susu. Kemudian aduk susu atau gulanya di dalam cangkir. Yang terakhir, outputnya kopi sudah jadi dan siap disajikan. Jadi ini yang namanya urutan langkah-langkah dalam menyusun suatu cara ya memasakkan masakan atau membuat sesuatu baik itu program ataupun apapun. Seperti misalnya ada input, proses sama output. Ini harus ada. Paham ya sampai sini? Oke. Sekarang waktunya kita diskusi. Nanti saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Yang kelompok ini sudah mengalami pembagian atau klasifikasi. Klasifikasinya berdasarkan pemahaman terhadap materi. Yang pertama, anak yang paham sepenuhnya, kemudian setengahnya, kemudian yang ketiga adalah yang tidak paham sama sekali. Nanti kalian angkat tangan ketika saya menyebutkan yang tidak paham sama sekali. Nanti yang tidak paham, yang paham setengahnya, kalian angkat. Yang paham sepenuhnya, angkat tangan. Oke. Saya akan mengklasifikasikan kalian dulu. Yang tidak paham sama sekali, ada apa? Yang laki-laki, perempuan. Yang paham setengahnya. Yang paham sepenuhnya. Ada. Oke. Nanti semuanya paham setengahnya. Oke. Cuma satu ya. Jadi nanti pembagiannya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti dibagi 6 kelompok ya. Nanti ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1, ada yang lain 1, yang satu kelompok itu ada yang ya betul. Ya benar, 2 nanti ada yang 3. Nanti saya atur lewat bagian angka atau buat sendiri. Kalau buat sendiri saya takutnya tidak ini aja perempuannya dibagi menjadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di 2 ada yang 3. Yang 3 berarti 2 kelompok, yang lain 2. Jadi tambah yang laki-laki. Dari sini aja ya. Jadi kita semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Silakan yang kelompok 1 sebelah sini, 2 sebelah sana, 3, 4,
5. Silakan gabung dengan kelompok. Yang tadi karena dapat angka 1 berarti kelompok. Yang dapat angka 2 kelompok. Ya saya ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan bergabung dengan temannya kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelompok 1 yang dapat angka 1 sini dulu. Yang dapat angka 1 ke sini dulu. Yang dapat angka 2 ke situ. Kamu mikir dulu. Yang dapat angka 2 ke sana. Yang selain 2 mikir, yang selain 2 mikir dulu. Yang selain 2 mikir dulu. Yang bisa setelah itu, yang dapat kita setelah mana? Dalam sini 4. Sini 4. Yang dapat angka 4 sebelah sini. Nah, ini. Itu 5. Yang dapat angka 5 sebelah sini.
Kipasnya itu di aluan kipasnya. Ya, habis betul. Ayo, Sudah maksudnya diambil. Membuat nasi goreng. Perhatikan dulu. Kalau sudah selesai, kalian present nasi. Kami untuk mempresentasikan urusan langkah-langkah atau cara membuat nasi goreng. Itu ya. Oke, itu pakai silakan dibuat. Aku tahu bisa. Ya, silakan dibuat dulu diskusi dengan temannya. Silakan dulu kalian diskusi dengan temannya. Langkah-langkah untuk membuat nasi goreng. Waktunya 30 menit. Ya. Saya minta
juga. Namanya mana? Diskusi. Contohnya kecil kan? Dari bahan, semua bahan ya tadi, terus panah-panahnya sampai
ya dicampur digabung. Ya, ngomong yang lain. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan langkah-langkah dalam membuat musik. Kelompok berikutnya. saus tiram, cabai, dan minyak atau margarin. Langkah-langkah semuanya, siapkan wajan di atas kompor dan tuangkan minyak. Nyalakan kompor, tunggu sampai minyak panas. Setelah panas, masukkan masukkan 2 piring nasi masukkan bawang
dipresentasikan oleh teman kalian. Kira-kira yang kurang itu apa? Coba dari kelompok yang presentasi tadi pertama yang kelompok 4. Dari kelompok 4 yang kurang apa? Dari apa? Satu, suaranya kurang. Yang kedua, masih terjadi keributan di antara kelompok. Terus di kelompok yang lain juga hampir sama. Itu hampir menyeluruh di semua kelompok. Ya, jadi refleksi pembelajaran kali ini, nah yang penting nih, dari apa yang kalian diskusikan, itu yang paling penting adalah bahwa dalam algoritma itu adalah urutannya itu harus urut, langkah-langkahnya itu harus apa? Urut, dan harus mencakup input, proses, dan output. Jadi berpikir komputasional ini itu bisa untuk mengelola data dalam kehidupan sehari-hari, baik itu mengenai belanja, mengenai sekolah, ya, itu bisa dikelola lewat komputasi. Kira-kira begitu ya. Sampai sini dulu pertemuan kita, ya, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Itu saja dari saya. Sampai ketemu pertemuan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.